Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 2 ini akan menjelaskan DFD AMS dari requirement yang telah dijelaskan pada bagian 1. DFD akan menjadi model sistem yang dapat digunakan untuk dokumentasi, juga untuk dikomunikasikan. Artinya dari desainer misalnya, dari sistem analis ke pihak lain. DFD juga dapat digunakan untuk dapat lebih memahami sistem yang akan dibangun. Oke, kita lanjut aja. Pertama adalah tentang DCD atau Data Contact Diagram. DCD menggambarkan sistem dengan lingkungannya terkait data dari dan untuk sistem. Ya. Entitas DCD terdiri dari proses yang dalam hal ini adalah mengontrol dan memantau mobil, ya. Terminator yang merupakan entitas luar, di sini digambarkan dengan kotak, misalnya pengemudi, mekanisme gas, rem, mesin, persneling, dan poros kemudi. Dan berikutnya adalah data. Ada 4 data yang digambarkan dengan panah. Ya. Di sini ada display, ada volume bahan bakar, ada posisi gas, dan putaran poros. Nah, proses ya tadi cuma satu, dalam DCD itu hanya satu digambarkan proses. Ya. Jadi nggak boleh dua karena memang ini merupakan satu sistem. Gitu. Proses digambarkan dengan satu bubble, dan motor dengan kotak, dan data dengan panah. Sedangkan arah panah menunjukkan arah aliran data. Gitu. Misalnya posisi gas ini dari sistem ke mekanisme gas. Kemudian display dari sistem ke pengemudi, sedangkan volume bahan bakar dari pengemudi ke sistem, dan putaran poros dari poros kemudi ke sistem. Nah, 3 entitas yang kosong yang tidak punya hubungan dengan sistem di sini dalam hal ini adalah berhubungan berkaitan dengan data tentunya, ya, akan berkaitan dengan kontrolnya pasti. Gitu. Ya, jadi perlu diingat di sini persneling, mesin, dan rem itu tidak berhubungan dengan sistem. Bukan berarti entitas itu terminator tadi nggak ada gunanya, nggak ada peranannya. Peranannya akan ada di kontrol, ya, akan digambarkan dalam kontrol kontak diagram berikut ini. Nah, ini kontrol kontak diagram ini sama, ya, gambarannya. Entitasnya seperti pada data kontak diagram. Hanya saja di sini datanya dihilangkan, diganti dengan gambar kontrol. Gitu. Di sini kontrolnya digambarkan dengan panah yang putus-putus. Ya. Jadi ingat, panah putus-putus, sedangkan arah panahnya merupakan arah aliran kontrol. Nah, di sini pengemudi itu memberikan perintah pengemudi ke sistem, di mana perintah pengemudi ini terdiri dari banyak komponen. Ya. Istilahnya si perintah pengemudi itu komposit lah. Ya. Lalu apa sih bedanya dengan data kontrol ini? Nah, ingat bahwa data akan diolah untuk jadi output, ya, sedangkan kontrol akan digunakan untuk mengatur bagaimana proses-proses berjalan di DFD yang bersangkutan. Ya. Nah, di CCD ini tampak beberapa kontrol. Ya, perintah mengemudi yang merupakan kontrol komposit, kemudian pengereman yang menunjukkan status apakah pedal rem diinjak atau tidak. Nah, begitu juga mesin akan menunjukkan status hidup atau sudah mati, tidak nyala. Dan kemudian persneling akan menunjukkan status jika gigi ada di posisi teratas. Oke, saya kira jelas ini, ya. Berikutnya adalah DFD0. DFD0 ini akan menguraikan sistem yang tadi satu bubble itu di data kontak diagram. Di data kontak diagram tadi kan ada satu sistem, satu bubble, yaitu mengontrol dan memantau mobil auto, gitu ya. Nah, satu proses tadi didekompos menjadi 4 proses. Ya, ini 1 mengukur gerakan, 2 mengukur mil,
3 mengendalikan gas atau istilahnya mengendalikan pedal gas gitu ya. Kemudian yang 4 memantau status. Nah, gitu ya. Dari satu bulatan tadi direkompos menjadi 4 proses atau 4 subfungsi, subproses. Ya. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa proses tadi ada 4 data ya. Nah, di sini ada putaran poros, ya, terus volume bahan bakar, kemudian display dan posisi gas itu harus balance. Sama, jangan sampai ada data yang tiba-tiba muncul di sini atau data yang hilang. Gitu. Jadi kita perhatikan di level sebelumnya. Nanti di DFD0 yaitu mengontrol mobil. Nah, di sini kita perhatikan ada aliran data di antar proses. Ya. Misalnya di sini ada bilangan mil yang tadi yang digunakan untuk mengacu ya. Bilangan mil ini adalah berapa putaran, berapa denyut ya, dalam 1 mil. Nah, ini bilangan jarak yang menentukan jarak tempuh. Kemudian ini putaran poros akan diolah menjadi tadi itu, ya, menjadi pada saat kalibrasi digunakan untuk menghitung bilangan mil dan pada saat melakukan gerakan ya, digunakan untuk menghitung jarak. Ini jarak misalkan akan dikirim ke proses 4, kemudian di sini ada kecepatan dan percepatan akan dikirim ke proses 3 untuk mengendalikan gas. Dan output dari proses 3 ini adalah posisi gas. Sedangkan output dari proses 4 adalah display yang akan dikirimkan ke pengemudi. Oke, nah, ya saya kira ini jelas. Nah, berkaitan berpasangan dengan DFD0 ada CFD0. Di sini menggambarkan aliran kontrol. Kalau tadi di DFD0 itu aliran data flow ya. Kalau di sini ada control flow. Jadi CFD itu singkatan dari control flow. Gitu. Ya, sama kalau tadi DFD0 di sini CFD0. Nolnya sama. Artinya enggak kontrol yang berperan di DFD0. Gitu. Oke. Nah, di sini ada prosesnya digambarkan sama, ada 4. Begitu juga ada store di sini. Ya, store itu adalah katakanlah basis data gitu ya. Ya, ada store. Di sini ada bar. Ya. Bar itu akan menunjukkan adanya control specification atau C-spec. Apa itu control specification? Control specification itu akan menentukan atau merinci bagaimana sih proses-proses ini berjalan, bekerja. Oke ya, perhatikan. Kalau dalam suatu CFD ada bar, ya, berarti di situ akan ada control spec atau C-spec. Apa itu C-spec? Yaitu C-spec adalah menggambarkan ketentuan proses-proses ini berjalan. Oke, jadi di sini ada satu bar, di sini ada kontrolnya, ada aktivasi, deaktivasi, perintah kalibrasi, ya. Kemudian di sini ada status mesin hidup, gitu. Ya. Oke, nah ini nanti si kontrol-kontrol yang ini nih, yang akan menentukan proses-proses ini berjalan, gitu. Ya. Perhatikan bahwa di sini ada kontrol yang lain, ya, misalnya gigi teratas. Ini nggak berpengaruh ke sini. Oke, ya. Oke, kita untuk memahami ini kita bisa lihat di C-spec-nya. Nah, ini C-spec 0 yang tadi ya. Kita perhatikan di sini ada status mesin hidup. Ya, di sini juga ada aktivasi. Kemudian ini ada mulai kalibrasi, ada berhenti kalibrasi atau ya, mulai menghitung mile atau ya gitu ya, sama. Ya. Kemudian apalagi ini ada deaktivasi. Gitu. Nah, di sini ada namanya STD, ya, State Transition Diagram, di mana transition itu digambarkan dengan kotak. Kalau tadi di DFD itu di data kontak diagram itu kotak menunjukkan terminator. Kalau di sini kotak menunjukkan status, ya. State. Oke. Ada 3 state, ada 3 status, yaitu inaktif, kalibrasi, dan jelajah. Status awal tentu saja inaktif. Ya.
jika jadi mesin si sistem itu inaktif, hidup tapi inaktif. Jika mesin hidup, ya, mesin menyala. Nah, statusnya di sini. Nah, begitu ada perintah mulai kalibrasi, ya, ada yang dikerjakan begitu, yaitu apa? Aktifkan proses mengukur mil, ya, yaitu proses yang nomor 2 tadi. Proses melakukan kalibrasi yang caranya adalah di posisi di bagian pertama, yaitu dengan mobil berjalan sejauh 1 mil, kemudian dihitung berapa denyut. Jumlah denyut itulah yang akan dicatat, yang menentukan jumlah denyut dalam 1 mil pergerakan perjalanan. Oke. Nah, dari kalibrasi jika sudah mencapai 1 mil dimatikan dengan cara berhenti kalibrasi, maka akan status kembali ke inaktif. Oke. Nah, kemudian mobil berjalan katakanlah ya dalam menempuh suatu perjalanan. Nah, ada perintah aktivasi spread misalnya sama sopir ya, sama pengemudi diaktifasi. Maka apa yang terjadi? Akan mengaktifkan mengendalikan gas atau mengendalikan pedal gas. Nah, di modus inilah modus atau mode control cruising, ya, mengendalikan penjelajahan. Maka masuklah ke status jelajah. Terus status jelajah sampai akhirnya pengemudi menghentikannya dengan perintah deaktivasi. Kalau sudah deaktivasi akan masuk ke status inaktif lagi, gitu. Oke. Saya kira jelas sampai sini ya. Tadi perhatikan di sini ada kontrol, di sini ada aktivasinya. Mana proses yang diaktifkan? Ya, jadi kalau di modus kalibrasi proses yang diaktifkan adalah mengukur mil. Kalau pada saat jelajah proses yang diaktifkan adalah mengendalikan pedal gas. Oke. Nah, tadi proses ada 4. Proses pertama adalah mengukur gerakan. Nah, di sini dijelaskan bagaimana sih mengukur gerakan. Mengukur gerakan itu merupakan proses yang sudah final, artinya tidak didekompos lagi berikutnya. Maka karena sudah final, harus dijelaskan dalam P-spec. Apa itu P-spec? Process specification, yang menjelaskan bagaimana proses itu bekerja, artinya algoritmanya lah, algoritma si proses satu itu bagaimana. Di sini proses satu kan mengukur gerakan ya. Bagaimana algoritmanya? Nah, begini. Ya, untuk setiap detak atau denyut dari putaran poros, tambah 1 ke bilangan jarak, kemudian tentukan jarak adalah bilangan jarak per bilangan mil. Nah, apa ini maksudnya? Misalkan mobil menempuh berjalan lah, kemudian mengirimkan pulsa sebanyak 1000 pulsa, 1000 denyut. Ya. Nah, sedangkan bilangan milnya ya, untuk 1 kilometer, 1 mil itu adalah 2000. Ya. Jadi berapa jarak tempuh yang sudah ditempuh? Dalam arti jarak ini kan jarak tempuh. Kalau bilangan jaraknya 1000, kemudian bilangan milnya 2000, ya, berarti mobil itu telah menempuh jarak sejauh setengah mil. Ya kan? Karena apa? Karena bilangan jaraknya 1000, bilangan milnya 2000 misalnya, maka akan setengah mil. Dan seterusnya kalau bilangan milnya 1000, kemudian bilangan jaraknya 2000, berarti 2 mil. Nah, gitu. Oke. Paling tidak, sekali per detik ukur laju detak putaran poros dalam detak per jam dan tentukan kecepatan. Nah, ini kerjanya si P-spec 1 tuh begitu, mengukur jarak juga mengukur kecepatan. Ya. Nah, itu yaitu dengan cara laju detak, tahu ya, laju detak yaitu berapa detak per jam misalnya, atau per menit, atau per detik bisa aja, dibagi bilangan mil tadi. Gitu. Nah, kalau biasanya, kalau untuk kecepatan mobil itu kan, kalau di kita kilometer per jam, standarnya ya. Kalau di Amerika, Inggris itu mile per hour atau mph. Nah, kalau kita sistemnya dibuat di Indonesia, untuk Indonesia, maka pakai kilometer per jam, KPH gitu ya, KPH kilometer per jam per hour. Nah, bilangan milnya ya kita ganti,
bukan bilangan kilometer berarti. Gitu. Artinya jumlah denyut dalam 1 kilometer jarak tempuh. Gitu. Kemudian dalam mengukur percepatan paling tidak sekali per detik. Ukur laju perubahan denyut atau detak putaran poros dalam detik per jam per detik. Dalam detak per jam per detik. Dalam denyut ya, per jam. Artinya nanti si percepatan itu realnya adalah kilometer per jam per detik, atau bisa aja mil per jam per detik gitu. Karena di sini ada satuannya adalah setiap detik ya, kita menghitung percepatannya gitu. Kan percepatan itu kan perubahan kecepatan dalam 1 detik kalau ya. Misalnya pada detik ke 0 kecepatannya 100 km per jam. Pada detik ke 1 kecepatannya 110 km per jam. Berarti berapa percepatannya? Percepatannya adalah 110 dikurangi 100, berarti 10 km per jam per detik. Artinya si kecepatan itu naik 10 km per jam dalam waktu 1 detik. Begitu juga kalau terjadi perlambatan. Gitu. Sebaliknya. Oke. Kemudian P-spec 2 mengukur mil ini digunakan ketika diaktifkan, maksudnya ketika melakukan kalibrasi gitu. Ini mulai hitung ya, detak putaran poros atau hitungan pulsa. Nah, selagi batas bawah ya, masih dalam rentang ya, hitungan pulsa di bawah atas ini dalam rentang, maksudnya bilangan mil adalah hitungan pulsa ya. Selain itu tentukan bilangan mil nilai default. Bilangan mil adalah jumlah detak atau denyut atau pulsa dalam 1 mil jarak tempuh. Atau kalau di kita mungkin 1 kilometer boleh aja. Oke, kita lanjut ke DFD3. Nah, DFD3 tadi adalah mengendalikan pedal gas. Ya. Digunakan ketika terjadi modus cruising ya, otomatis cruising control ya. Oke. Nah, si DFD3 itu dipecah menjadi 3 subproses, yaitu 1 pilih kecepatan, berarti ini 3.1 ya, proses 3.1. Kedua jaga kecepatan, berarti 3.2, dan jaga aksel 3.3. Nah, ada prinsip balancing juga, boleh dibandingkan ya dengan level dengan proses 3-nya. Itu ada input di sini, percepatan, kecepatan, ya. Kemudian ada output yaitu posisi pedal gas. Nah, di sini ada store atau basis data lah katakanlah ya, atau tabel kecepatan yang diinginkan. Di sini berarti satu aja ya, yang diinginkan atau di set speed yang dipilih ketika si pengemudi memulai mengaktifkan sistem untuk modus cruising tadi ya. Nah, dalam berdampingan isinya bersertaan dengan DFD3. Oke, berikutnya kita lihat CFD3 atau Control Flow Diagram 3 ya. Ingat di sini kalau di Control Flow Diagram selalu ada gambar kontrol. Ya, ini ada panah yang putus-putus, anak-anak panahnya. Kemudian di sini ada 1 bar nih, ada 1 bar. Ya, ini ada 1 bar. Ini menunjukkan di situ nanti akan ada ya, di CFD3 ini akan ada C-spec atau Control Specification. Apa itu Control Specification? Yaitu akan menjelaskan bagaimana ketiga proses ini bekerja. Oke, gitu. Ya. Kita lihat. Oke. Tadi kita lihat CFD3, yaitu saya gambarkan lagi di sini. Ya, ini CFD3, saya gambarkan lagi di sini. Menjelaskan CFD3 dari mengendalikan gas. Nah, di sebelah kanan ini ada C-spec 3 mengendalikan gas yang berupa STD ya. STD itu apa? State Transition Diagram. Jadi diagram peralihan state, keadaan. Oke. Di sini ada 3 state, yaitu 1 jelajah, kedua mempercepat, dan ketiga diam. Ya, jelajah ini merupakan state awal ya, apabila si pengemudi mengaktifkan sistem ya. Begitu aktif ke modus cruising atau jelajah, maka akan tindakannya apa? Di sini aktifkan pilih kecepatan. Kecepatan saat itu dipilih dan kemudian dijaga kecepatannya. Ada kecepatan itu supaya kecepatannya konstan. Oke.
Nah, dari jelajah ini bisa masuk ke state diam ya apabila apa? Terjadi gigi teratasnya off, misalkan si persneling dipindahkan bukan gigi teratas ya kan karena kan syaratnya masuk ke jelajah itu adalah gigi teratas ya, ada pada posisi gigi teratas atau dari jelajah bisa ke diam juga kalau terjadi pengereman, mungkin karena ada sesuatu ya, terjadi pengereman masuk ke diam. Nah, dari diam ini bisa kembali ke jelajah apabila pengemudi menekan perintah lanjut. Ya, perintah lanjut, maka tindakannya apa? Jaga kecepatan. Itu jaga kecepatan yang ini. Jaga kecepatan. Oke, masuk ke jelajah lagi. Atau dari diam, kita ingin misalkan si pengemudi mempercepat. Nah, berilah perintah mulai aksel. Nah, aksel masuk ke state mempercepat. Ya, mempercepat setelah sikapnya dirasa cukup misalnya, kita berhenti aksel masuk ke jelajah. Atau dari mempercepat ya, belum ini misalnya belum tuntas, ada pengereman lagi, kita masuk ke diam lagi, atau ada gigi atasnya off lagi, masuk ke diam lagi gitu. Oke, ini antara jelajah dengan diam. Sekarang bagaimana jelajah dengan percepat? Ya, sama seperti tadi, seperti kasus ini ya kan, apabila dari jelajah pengemudi menekan tombol mulai aksel misalnya, maka akan terjadi pengaktifan jaga aksel yang itu ini ya. Kemudian pada masuk state mempercepat, dan jika pengemudi menekan berhenti aksel, maka akan masuk ke jelajah dengan cara mengaktifkan pilih kecepatan dan jaga kecepatan. Oke, begitu ya seterusnya. Itu tentang C-Spec 3 yang berupa state transition diagram. Baik, kita lanjutkan. Di slide ini kita melihat ada P-Spec 3 yaitu mengendalikan gas. Nah, P-Spec 3 itu didekompos menjadi 3 proses, P-Spec 31, 32, dan 33. Oke, dalam P-Spec 31 yaitu pilih kecepatan, hanya memilih kecepatan yang sekarang. Kecepatan yang diambil ya, dan dimasukkan nilainya ke kecepatan yang dipilih ya. Di sini kita lihat kecepatan yang dipilih ini adalah sama dengan kecepatan sekarang. Kemudian P-Spec 32 jaga kecepatan, yaitu agar kecepatan konstan tujuannya. Nah, bagaimana supaya konstan? Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat kondisinya, jika SD itu kecepatan yang diinginkan di sini ya, SD itu kecepatan yang diinginkan. Misalnya kita ingin kecepatannya katakanlah 100 mph, kemudian kecepatan yang sekarangnya itu 97, berarti kan lebih besar dari 2. Kalau lebih besar dari 2, artinya apa? Kita kurang. Ya, kecepatan sekarang ini masih 97. Mungkin akibat dari setelah jalan nanjak, biasanya bisa aja ya, jalannya menanjak sehingga si kecepatan sekarang itu jauh di bawah SD. Maka ditekan pedal gas sebesar 8. Oke. Nah, jika sebaliknya kita lari ke dulu ke sini, ini lebih kecil dari -2 misalnya, maka pedal gasnya 0. Artinya mobil sedang meluncur, mungkin jalannya turun ya. Makanya kalau pedal gasnya di set 0. Nah, jika nilainya antara itu, kita setting dengan nilai ini. Oke. Oke. P-Spec 3 yang ketiga yaitu P-Spec 3.3 yaitu jaga aksel agar kita mendapatkan akselerasi yang nyaman. Tidak terjadi hentakan. Kalau terjadi hentakan, maka mobil akan seperti loncat ke depan. Nah, penumpang akan merasa ini terhentak gitu. Nah, untuk itu kita sama dengan cara mengatur posisi pedal gas. Posisi pedal gasnya di sini adalah 0 apabila sudah ada percepatan yang tinggi, dan sebaliknya jika sudah ada percepatan yang rendah, posisi pedal gasnya harus 8. Kita ingat di sini ada batasan VTH per dt, yaitu maksudnya perubahan posisi pedal gas ya, harus lebih kecil dari 0,8 kecepatan per detik, misalnya kecepatannya mph per second misalnya. Jadi kalau percepatannya ya 0,8 ini akan nyaman gitu. Kalau lebih dari ini akan terasa hentakan. Oke, itulah tentang cruising control bagian 2, dan nanti kita akan lanjut pada bagian 3 tentang monitoring status.